Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel HIA TV, channel terbaik untuk negeri. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kerja dan energi dengan gaya konstan. Jadi kita akan belajar dengan kerja dengan gaya konstan. Waduh, warna pulpennya begini lagi. Kita ubah dulu. Jadi sebelumnya kan kita telah belajar kerja atau usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya pada suatu benda adalah hasil kali gaya tersebut dengan perpindahannya. Nah, jadi sebelumnya kan kita telah belajar seperti ini. Kita kasih rumusnya dulu. Jadi sebuah gaya ini kita kasih tanda W, misalnya W sama dengan hasil gaya dikali dengan perpindahannya apa, delta X. Nah, seperti itu. Terus ada lagi nih pengertian lagi, jika arah gaya dan perpindahannya berbeda, sini berbeda, maka hanya komponen gaya dalam arah perpindahannya. Jadi yang searah. Jadi hanya komponen gaya dalam arah perpindahan yang melakukan kerja. Jadi hanya gaya yang searah dengan perpindahannya yang melakukan kerja. Misalnya ada contoh nih guys, seperti ini. Contohnya kita ada beban atau seperti biasa mainan gitu. Bisa mainan. Nah, ini kan di tanah nih, di tanah. Terus dia bergerak kan, bergerak nih mainannya, bergerak. Nah, itu ditarik dengan seorang anak. Ditariknya nggak garis lurus seperti ini. Bentar, kita itu dulu. Nah, agak ditarik seperti ini. Saat ditarik oleh sebuah anak. Anak itu melakukan gaya untuk menarik beban ini, mainan ini. Nah, ini anak. Nah, di sini kan ada delta X, ada perpindahan ya kan. Delta X-nya segini. Nah, ini contohnya contoh satu dimensi. Nanti ada yang 3 dimensi. Usaha yang melakukan 3 dimensi. Terus jadi kan ini kan gaya normalnya, gaya horizontal normalnya kayak ke arah sini kan. Nah, terus nanti kita urai gaya-gaya apa aja yang ada di mainan ini. Gaya pertama kita gaya vertikal. Vertikal itu berarti yang atas dan ke bawah. Terus nanti ada gaya horizontal. Gaya horizontalnya. Nah, untuk diketahui kan tadi gaya usaha adalah hasil gaya dengan perpindahannya. Berarti kalau misalnya ada contoh seperti ini, berarti W sama dengan F dikali, ini kan searah sumbu X. Nah, kita kasih tanda X ini dulu, dikali delta X. Nah, Fx-nya di sini adalah gaya cos. Kenapa bisa cos? Nanti delta X. Ini gayanya. Ini usahanya. Nanti kita urai lagi. Ini kan Fx di sini, tanda X di sini berarti horizontal, searah sumbu X. Nanti kalau misalnya Y di sini berarti searah sumbu Y, gitu ya. Nah, kita pegang dulu di sini, kita kotakin. Nah, kita kotakin dulu. Nah, ini rumusnya. Kalau misalnya didorongnya miring seperti ini, ditariknya seperti ini. Sekarang usaha itu adalah besaran skalar. Jadi usaha itu adalah besaran
besaran skalar. Nah, jadi kalau misalnya delta X dan Fx-nya itu bernilai tandanya sama, tandanya misalnya plus plus atau min min, tandanya sama, maka itu bernilai positif. Nah, terus kalau misalnya mereka ini tandanya berbeda, tandanya beda, itu menandakan negatif. Nah, sekarang kan udah satuannya satuannya belum. Jadi satuannya dari usaha atau energi ini, energi itu satuannya kalau dalam SI itu joule. Joule itu SI. Nah, 1 joule itu 1 joule itu sama dengan 1 Newton kali meter. Ini SI, satuan internasional. Nah, kalau misal satuan Amerika, jadi Amerika juga ada nih satuannya. 1 joule itu sama dengan 0,738 feet atau foot kali pound, atau ditandakan seperti ini, Ft kali Lb. Nah, udah kan, satuannya udah, terus tandanya udah, besarannya skalar. Nah, misalnya ada lagi nih contoh, kita analisa lebih dalam lagi ya. Misalnya ada mainan yang tadi. Nah, kita pindahin ke bawah. Mainan di sini ada tanahnya. Terus ini ditarik dengan seorang anak. Nah, kita urai. Gaya-gayanya apa aja nih? Gaya vertikal. Nah, tadi kan gaya vertikal itu ada gaya yang ke bawah kan, gaya beban. Di sini M kali G, massa dikali gravitasi. Terus ada gaya normalnya juga, gaya normalnya ke atas kan. Gaya normalnya ke atas. Jadi gaya vertikal ada gaya beban. Ada beban M kali G. Yang kedua ada Fn. Nah, jangan lupa sini ada garis titik-titik, gaya normalnya ke arah sumbu X-nya. Nah, terus ada gaya horizontal. Gaya horizontal ini apa aja nih yang bekerja? Gaya horizontal jelas tadi yang Fx-nya itu kan. Nah, yang searah sumbu X. Nah, gaya vertikal yang Mg dengan Fn ini tidak melakukan usaha. Tidak melakukan usaha. Karena kenapa? Ini dia tegak lurus. Tegak lurus dengan arah perpindahan. Arah perpindahannya. Nah, kalau misalnya yang Fx ini searah. Jadi dia melakukan usaha. Ya kan? Nah, kita kasih contoh dulu. Oke. Terus apa lagi ya? Jadi gaya penunjangnya itu Fn itu tegak lurus juga, Mg juga tegak lurus. Jadi satu-satunya yang melakukan usaha adalah Fx.
Terus gaya vertikalnya, nah gaya vertikalnya itu berarti kan, ntar ini ada satu lagi ketinggalan kan, di sini ada tuh. Nah di sini juga ada garis yang kan tadi sebelumnya kan fx nya itu sama dengan f dikali cos theta. Nah karena di sini kan ada gaya yang sini terus ininya. Kalau di sini f cos theta, yang ke atasnya yang ini adalah f sin theta. Nah jadi bentar. Jadi gaya vertikalnya itu penjumlahannya, vertikal adalah f sin theta, ini harus sama ditambah fn sama dengan gaya beratnya, ini gaya vertikalnya. Nah kenapa bisa begini? Karena mainan ini tidak dipercepat searah vertikal. Mainan ini tidak dipercepat secara vertikal. Nah jadi mainan yang tadi ini dia dipercepat secara horizontal, Nah oke, apalagi ya kira-kira, kayaknya udah cukup segini dulu. Jadi gaya-gaya yang tadi ini harus kita urai nih. Mana tadi gaya ini? Nah gaya ini harus kita urai. Ada yang searah sumbu X, sumbu Y, itu harus kita urai. Gaya-gaya apa aja yang melakukan usaha dan tidak melakukan usaha. Jadi kita kasih catatan dulu ya sebentar. Jadi satu, harus dicek gaya mana aja yang melakukan usaha. Apakah sumbu X, gaya yang searah sumbu X, atau sumbu Y. Nah setelah itu kita urai, ya udah kita langsung masukin ke rumusnya. Oke, sekian dulu guys, terima kasih telah nonton video ini. Tetap dukung video ini agar terus maju. Bila ada kesalahan atau yang keliru, bisa komen aja langsung, nanti kita saling memperbaiki, kita bisa diskusi. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.